Saya, Dr. Tifa, seorang ibu, seorang perempuan, karena kesalahan saya melakukan dugaan bahwa ada ijazah palsu, lalu saya kemudian akan dituntut dengan pasal 310, 311, lalu kemudian saya akan dipenjara. Karena itu saya ikhlas. Belum kapok, Dr. Tifa bongkar siasat licik Jokowi agar Gibran bisa jadi wapres. Surat jadi bukti kuat. Saya mempunyai bukti. Itu seterang Monas yang ada di Jakarta. Ditambahi bukti dari Mas Roy. Sekarang kayak matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Kampus swasta di Singapura itu banyak banget. Ada MDIS, ada Kaplan, PSD, ERC, dan lain-lain. Mereka itu bisa mengeluarkan ijazah sendiri sebatas diploma. Tapi kalau mereka mau mengeluarkan ijazah setara strata 1 atau S1, mereka harus wajib kerjasama sama kampus lain di luar negeri. Jadi, gelarnya itu resmi dari kampus rekanan di luar negeri, dan ijazahnya itu memang ada logo kampus rekanannya itu yang mengeluarkan. Aku kasih contoh, kalau ini yang MDIS ya. MDIS di sini bisa ngeluarin dengan logo MDIS tapi setingkat diploma aja. Itu. Kalau untuk yang strata 1, karena kebetulan aku jurusan komunikasi dan kampus rekanan MDIS-nya itu adalah University of Sunderland, logonya di sini University of Sunderland aja. Dan di sini aku second class honor first division. MDIS itu adalah salah satu kampus tertua swasta di Singapura. Karena zaman dulu belum banyak kampus swasta di Singapura. Keunggulannya adalah dia punya gedung sendiri. Karena nggak semua kampus swasta punya gedung sendiri. Dan ingat, catat, nggak semua universitas swasta di Singapura punya gedung sendiri, apalagi punya asrama mahasiswanya sendiri, kayak gitu. Nah, bisa terbukti dari tahun 1952 sampai sekarang MDIS tetap berdiri, itu berarti kredibel dan tidak menyalahi aturan. Jadi nggak mungkin yang namanya MDIS itu mengeluarkan ijazah palsu. Apalagi sistem pendidikan di Singapura kan ketat banget tuh. Gebrakan terbaru Dr. Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa setelah puas menuding bahwa ijazah Jokowi palsu. Sebagai informasi, Dr. Tifa adalah pakar neuroscience behavior sekaligus pegiat media sosial. Dirinya cukup menyita perhatian publik karena dengan lantang menyebut ijazah Jokowi palsu. Setelah ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri, kini Dr. Tifa kembali membuat gebrakan baru. Dr. Tifa menyinggung soal siasat licik Jokowi dalam melancarkan rencana agar Gibran bisa terjun ke politik, termasuk menjadi wakil presiden seperti sekarang ini. Memang saat ini Gibran sedang ramai disorot soal ijazah SMA miliknya yang dinilai palsu. Ini Dr. Tifa membuat geger dengan menunjukkan sebuah salinan surat pernyataan yang berisi pernyataan yang diduga untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka di politik. Surat tersebut berkop Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tertanggal 6 Agustus 2019. Isi surat menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS InSearch Sydney, Australia. Surat bertanda tangan Dirjen itu menyebut bahwa Gibran dianggap memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan, SMK, Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Belum ada konfirmasi lebih lanjut dari kementerian terkait soal beredarnya surat keterangan tersebut. Namun, Dr. Tifa menyebut bahwa surat tersebut telah melegitimasi Gibran bahwa dia pernah menempuh pendidikan setingkat SMA. Ya cuma selembar. Kertas nggak jelas ini, satu-satunya dokumen yang digunakan Gibran untuk melegitimasi dan menjustifikasi bahwa dia pernah SMA. Tulis Tifa dikutip dari X. Dr. Tifa menyebut, UTS InSearch bukanlah sekolah formal, melainkan semacam lembaga bimbingan untuk persiapan masuk ke universitas. Padahal, UTS InSearch, sebuah lembaga non-formal yang pernah dibuat oleh UTS, hanya menyediakan semacam preparation class untuk siapapun yang ingin kuliah di UTS, atau University Technology of Sydney. Preparation class ini semacam kelas foundation, atau kelas persiapan, untuk menempuh ujian masuk ke UTS, dan pelaksanaannya pun hanya 6 bulan bersih, ungkapnya. Jadi, dia tidak sepakat apabila lembaga non-formal tersebut disetarakan dengan sekolah formal di Indonesia. Jadi, sama sekali tidak eligible untuk disetarakan. Kelas 12 SMK, apalagi jurusan akuntansi, seperti yang dinyatakan dalam surat keterangan Dirjen Dikti ini. Dan parahnya lagi, UTS InSearch ini
sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah dibubarkan. Artinya memang Gibran ini tidak punya selembar pun ijazah SMA. Kalau dia pernah mengaku SMA di Singapura dengan nama Orchid Park Secondary School, pertanyaannya adalah, mana ijazahnya? Mana buktinya dia pernah sekolah setara SMA di Singapura? Mana teman-temannya? Mana foto-foto kegiatan selama SMA? Mana graduation atau upacara kelulusan SMA-nya? Kenapa soal SMA ini penting? Karena syarat untuk menjadi wapres adalah harus lulus dan punya ijazah SMA atau sederajat. Ijazah loh, bukan surat keterangan nggak jelas, tandasnya. Belakangan sekolah Gibran dipertanyakan publik. Bahkan, seorang warga bernama Suban Palal sampai mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari riwayat pendidikan yang tersebar, Gibran sempat meneruskan pendidikan di luar negeri sejak remaja. Namun, untuk jenjang SD dan SMP, ia tempuh di Solo, Jawa Tengah, demikian dilansir dari kompas.com. Khusus SMA dan kuliahnya ia teruskan di luar negeri. Gibran merupakan alumnus SDN 16 Mangkubumen Kidul, Solo, dan SMP Negeri 1 Surakarta. Setelah lulus SMP, suami Selvi Ananda ini melanjutkan pendidikan jenjang menengah di Singapura. Ia lanjut SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura. Orchid Park Secondary School merupakan sekolah menengah yang berbasis di Yishun, Singapura. Meski sudah beroperasi sejak 1999, namun sekolah baru mulai dibuka secara resmi pada 2001. Sehingga Gibran menjadi salah satu alumnus awal di Orchid Park Secondary School yang dibuka secara resmi pada 21 April 2001 karena pasangan dari Presiden Prabowo Subianto ini menjadi siswa pada tahun 2002. Sesuai data yang dilansir dari laman KPU pada Selasa, 16 September 2025, pada 2004, Gibran juga sempat lanjut SMA di Australia. Setelah lulus dari Orchid Park Secondary School di Singapura, ia lanjut pendidikan ke UTS InSearch Sydney di Australia pada 2004 dan lulus pada 2006-2007. Sementara di UTS InSearch ini adalah program Pathway atau persiapan siswa SMA lanjut ke universitas, utamanya yang ingin lanjut kuliah ke UTS. Sehingga bila ditotal, masa pendidikan saat SMA sampai sebelum kuliah adalah 5 tahun, yakni 2 tahun di Singapura dan 3 tahun di Australia. Setelah lulus SMA, ia kembali ke Singapura dan menyelesaikan kuliah di Management Development Institute of Singapore, MDIS.